Manis Tira. Ada anggur tebu, ada anggur wine, anggur kismis, sama universal. Macamnya berarti itu. Oh. Begitu sampai, kita langsung disambut dengan hamparan pohon anggur yang rapi dan memanjakan mata. Tapi nggak cuma buat dilihat. Look, di sini kita juga bisa mencicipi langsung berbagai jenis buah anggur yang manis, segar, dan pastinya bikin nagih, yang bikin tambah seru. Di sini ada guide yang siap menjelaskan segala hal tentang tanaman anggur mulai dari cara menanam, merawat, sampai jenis-jenis anggur dari berbagai negara. Jadi, sambil jalan-jalan, kita juga nambah ilmu. Kebunnya juga instagramable banget. Cocok buat foto-foto bareng keluarga atau teman-teman. Rasanya kayak lagi di luar negeri. Tapi ini di Malang. Kita lihat Loh, di kebun anggur ini ada apa saja pokoknya ya? Gamma Grape Experience ini tempat yang pas banget buat liburan singkat yang bermakna. Bisa menikmati alam, belajar hal baru, dan tentu aja ngemil anggur sepuasnya. Kalau ke Malang, wajib mampir ke sini ya. Dijamin seru. Sampai ketemu di pengalaman seru berikutnya. Nah, rumah anggur. Kalian ada yang suka anggur nggak kayak aku? Bisa ditunggu sebentar Ibu. Itu melewati kebun anggur. Strawberry di rumah. Kakak nggak tahu ya, Oma punya tanaman di atas strawberry. Tadi kan aku bilang mati. Tapi pengen es krim. Pengen es krim juga. Kamu tadi lama mancingnya sama kakak. Makanya. Baca aja kak. Nggak usah harus. Nah, sekarang kita ada di kebun anggur. Nih anggurnya nih. Anggurnya Nggak boleh ambil. tak. Ya nggak bolehin Mbak Otif. Nah, ini nggak boleh diicip ini. Biar dijelaskan dari awal. Nggak Nggak usah. Tuh dicoba dulu. Kalau dari pohon, kami udah banyak yang dipanen, jadi akan kelihatan menipis sekali. Ini nanti Tira. akan dipangkas lagi. Nanda Tira. Itu nanti kakaknya di akhir biasanya, tergantung guide-nya. Tapi yang pasti akan dapat. Wow. Mantu atirannya mantu. Uma coba Uma. Ini dapat tester. Diambil semua nggak apa-apa. Oh, diambil mah. Nggak apa-apa kak. Dua aja dibagi sama kakak. Ini potongnya udah beberapa hari, jadi dia akan lebih manis lagi. Kalau misalkan anggur kita langsung potong, masih dia akan ada sepet. Manis tambah Uma. Pahit. Mulai nggak disiram sampai kurang lebih di 2 bulan, sampai dia benar-benar kering, layu seperti ini. Baru nanti akan dipangkas untuk pembuahan berikutnya. Oh, nggak disiram terus berarti Mas ya? Nggak disiram selalu. Bahkan ketika pertumbuhan, pembuahan, kami penyiramannya hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali udah cukup. Sebelumnya udah pernah menanam anggur? Belum. Masih belum. Jadi kebanyakan orang itu masih salah paham ketika nanam anggur. Banyak orang ketika nanam anggur kenapa nggak bisa berbuah? Itu biasanya hanya karena terlalu rimbun aja. Nggak pernah dipangkas aja. Betul. Jadi nggak tumbuh lagi ya, harus Semua pohon dipangkas. kami itu pendek-pendek. Setelah dia naik berbelok sedikit langsung dipotong. Yang kelihatan rimbun itu dari cabang yang ke samping-samping. Itu yang dia menghasilkan buah. Ya. Kalau Ini kayak gini masih muda berarti nih. Ini sangat muda. Oh, saya kira itu Heliodorus. anggur hijau. Dia memang Bukan. hijau, nanti juga akan hijau ketika matang. Heeh. Cuma masih belum waktunya. Anggur itu matangnya di 4 bulan, cukup lama, 120 hari. Tapi dia akan berubah warna jadi hitam, jadi merah, itu di usia 3 bulan biasanya.
Nah, kenapa anggur-anggur di rumahan itu selalu dibilang asam? Bisa jadi mereka coba Belum ketika belum waktunya. Betul. Ketika dicoba itu selalu dikiranya matang saat dia berubah warna. Sedangkan hasnus Belum dan tentu. Harus Ini yang kecil. Sudah ditonton 5 juta. mungkin nanti bisa disampaikan juga bahwa kami konsepnya lebih ke wisata edukasi. Ya. Soalnya banyak orang yang masih salah paham tentang konsep kami. dikirain petik gitu ya, makan sepuasnya gitu. Anggur tidak bisa seperti itu. Contoh ya, adiknya yang paling kecil ini siapa namanya? Namanya siapa dong? Najib. Najib mas gitu. Nah. Kamu coba tarik buahnya, kakak akan jelaskan kenapa anggur itu sebenarnya nggak boleh dipetik langsung. Ayo kakak tarik. Yang kuat. Setiap buah anggur yang ditarik dia akan jadi seperti ini. Kalau ada seperti ini, lalat buah bisa datang. Satu tangkai buah nanti bisa sakit dan busuk. Jadi kita harus potong. Seperti itu. Luar biasa ya. Ada Kayak caranya lah. manusia berarti juga ya. Kalau luka satu ikut luka semuanya. Namanya kencing Nggak manis. apa-apa, makan aja. Makan. Manis Tira. Coba Tira. Coba. Enak kok. Kayaknya Bolong Jit. Bolong. pahit apa manis? Asam. Asam ya karena belum matang. Pengen, Bil. Nah. Udah asamnya gitu. Untuk buka umum itu masih 1 tahun. 1 tahunan ya. Februari Karena ya. proses ya. Untuk tumbuhnya itu 3 tahunan. Lama juga ya. Nah, uniknya nanam anggur itu satu pohon ini dia bisa bertahan sangat lama. Bahkan bisa sampai ratusan tahun dia masih sangat bisa. Keren ya. Ini yang jadi kismis loh mah. Yang mana? Lah kismis ini Oh, kan dari iya, anggur, iya. kismis Arab itu. Yang di Arab itu ya. Jadi anggur itu ada dibagi 4 ya. Yang Jenisnya. di belakang tadi, yang hijau tadi itu salah satu varietas kismis. Kismis. Terus di sini juga ada namanya Veles, itu juga varietas kismis. Kalau yang ini dia masuknya masih ke table untuk konsumsi. Yang anggur Karena ada? hasilnya lebih besar. Mana kok Di sini. Wine ada, Hmm. namanya Shiraz. Terus kami pernah coba dari varietas Jupiter itu untuk dijadikan biar sama wine karena dia punya karakteristik yang unik dari aromanya. Oh, aroma ya yang anu kan. Iya. Sama biasanya kalau untuk varietas minuman itu dia punya kadar gula lebih tinggi. Ikut Kak. Itu karena dia kena hujan ya, kena tampias sebelah sini. Jadi Oh, jadi anggur kayak itu, gini ya. Iya, kurang bagus jika dia kena hujan. Misalkan kita tanam itu pun sama, dia akan rusak. Musim kemarau dia akan pulih, baru bisa dipangkas untuk pembuahan. Kami sarankan pemangkasan itu di musim kemarau ketika dia ditanamnya di luar. Tapi kalau di dalam greenhouse seperti ini, mau dipangkas kapanpun bisa sebenarnya. Ketika dia nggak bagian-bagian yang nggak kena hujan. Karena nggak terlalu kena air ya, hanya ketampes saja. Media 80 cm ke dalam itu bisa sampai 1 meter. Ini balok untuk apa ini? Bolong-bolong itu biopori itu untuk resapan. Jadi ketika kita siram, ketika kita pupuk, dia bisa efektif langsung masuk di situ. Masuk ke anunya. Takutnya misalkan pupuk di atas, dia bisa nguap. Jadi resapannya kurang bagus. Langsung aja dimasukkan. Iya, ini untuk kalau mau pupuk, iya pakai ini, pakai iya yang anu pipa ini, jadi nggak langsung ke tempat pohonnya. Ya, kata Kak Sari. Dia Habis momen liburan besar ya, misalkan kayak tanggal merah, Natal, tahun baru, Lebaran kemarin, pasti buah akan kelihatan kosong karena buah akan dipanenkan duluan sebenarnya. Oh gitu. Cuma kalau nanti di Juli, Agustus Waktunya panen itu masih rame. bisa. Itu bahkan kami nggak akan langsung panen biasanya, tapi pengunjung bisa langsung potong, kami panen. Iya sudah panen, sudah waktunya panen. Ini namanya Baikonur. Baikonur. Jenisnya berbeda. Merah. Kayak anggur merah itu ya. Anggur ungu Pak Sur. Ini ada anggur masih bayi. Oh, itu Jit masih bayi Jit. Masih anak-anak ya. Contohnya seperti ini. Jadi dia udah mulai jadi bunga. Ini kurang lebih di usia 35 hari ke Oh, atas. itu kayak anu Gimana kayak cara membuahkan dia seperti ini? Itu banyak orang yang masih kesulitan.
Selalu ketika nanam anggur itu nggak bisa buah gitu. Caranya adalah dipotong di sini. Jadi jangan takut motong, jangan takut mati. Takut mati gitu ya. Anggur itu dia akan berbuah ketika dia dipotong. Jadi potong, pecah dari tunas barunya. Namanya cabang tersier. Nah, ini yang akan berbuah seperti ini. Dari seperti ini sampai matang dia itu butuh waktu 120 hari atau 4 bulan. Sama ya Kak. Sedangkan di 3 bulan nanti dia akan mulai berubah warna. Cuma perubahan warna bukan berarti dia matang. Matang Harus nunggu lagi harus nunggu lagi sampai dia matang. sampai dia tidak asam. Manis. Iya kan dia dicoba Bisa jadi bisa manis. seperti itu. Atau kalau di sini tuh kami selalu pakai pita warna merah kecil gitu. Contohnya. Mencoba Kak, ini sudah manis apa enggak Itu gitu. ada pita Pakai pita. merah, itu Mm-mm. bekas buah. Jadi Oh. istilahnya dia ada tanggal lahirnya. Nah, itu juga semuanya pasti akan ada Ada pita ulang merah. tahunnya berarti Kak. Nanti kami bisa tahu, oh ini berarti dipangkas bulan apa, Bulan apa. matangnya bulan apa. Dipangkas hari ini matangnya 4 bulan. Jadinya dikasih tanggal gitu ya. Karena kalau cuma lihat dari warna kan sangat susah. Mau foto bareng dulu? Ayo, foto bareng.